Halo semuanya, sudah melihat dari thumbnailnya. Ini adalah 5 rekomendasi film yang bisa mengasah otak kalian atau membuat kalian berpikir secara keras atau otak kalian digunakan dengan baik di film-film ini. Oke, yang di nomor 5 ada The House That Jack Built. Film tahun 2018 ini bergenre drama horor dan dibintangi oleh Bruno Ganz, Matt Dillon, dan Uma Thurman. Kisah ini mengikuti Jack, seorang pembunuh berantai yang sangat cerdas selama 12 tahun. Itu lama banget. Dia menjadi membunuh selama 12 tahun dan menggambarkan pembunuhan yang sangat gila dalam dirinya. Di film ini sangat-sangat gila sih. Menurut saya ini sangat-sangat gila, film sangat-sangat gila banget. Kisah ini diambil dari POV atau sudut pandang Jack, yaitu si orang pembunuh ini. Sepanjang jalan kita mengalami deskripsi Jack tentang kondisi pribadinya. Oke. Rumah yang dibangun Jack adalah kisah kelam dan seram, namun disajikan melalui kisah filosofi dan sesekali lucu. Pada saat saya melihat film ini kayak aneh dan lama kelamaan bisa mengganggu otak lah, karena dia membunuh semua orang-orangnya dengan sangat-sangat gila gitu, dan dengan sangat-sangat berbeda, sangat-sangat brutal, membuat kita ingin membunuhnya sendiri. Dan lihatlah pada akhirnya, bro. Lihat, dia membuat rumah yang dia inginkan menjadi gila segila itu, brother. Lihat, itu brutal banget, bisa dilihat dari klip trailer berikut. Itu lihat, dia menggeret kan namanya, mayatnya atau korbannya lebih tepatnya korbannya sih. Gila, itu gila banget menurut saya, dan lama kelamaan bisa mengganggu otak kalian. Ini pasti film nomor 5 ini, The House That Jack Built, ini bisa mengganggu otak kalian secara tidak sadar, karena filmnya sangat-sangat lama, 2 jam gituan lah. 2 jam apa kurang gitu loh. Oke. The House That Jack Built. Ini saya kasih rating 9/10 ya. Soalnya bisa mengganggu otak kalian secara tidak langsung. Ingat, The House That Jack Built. Dan yang keempat ada The Platform atau El Hoyo ini tersebut. Film rilisan tahun 2019 ini bergenre horor, sci-fi, itu gimana bacanya, dan thriller. Dibintangi oleh Antonia Sanjuan, Emilio Buale, dan Ivan Masakwe. Tempat misterius atau penjara yang tidak terlukiskan. Jadi di sini penjaranya sangat-sangat kalau bisa diceritakan, penjaranya ini bertingkat, sekitar tingkat 200 tingkat, dan di sini lubang yang dalam seperti saya katakan tadi, 200 tingkat seperti lubang yang sangat-sangat dalam. Jumlah level yang tidak diketahui oleh setiap orang-orang yang di dalamnya.
dua narapidana tinggal di setiap tingkat. Jadi di setiap, maksudnya di setiap kamar, misalnya setiap tingkat itu setiap kamar itu ada 2 orang saja. Platform menurun berisi makanan untuk mereka semua. Jadi di sini apa, makanannya sudah disediakan, tapi kan makanannya turun. Ini saya jelaskan, makanannya seperti bisa dilihat, makanannya turun dari atas dan semakin, misalnya semakin ke bawah itu kan semakin habis, dan yang narapidana yang berada di atas itu sangatlah bisa makan makanan yang enak, makanan yang utuh, dan yang di bawah itu, yang di bawah sendiri atau di pertengahan itu sudah melihat platform atau tempat makanannya tersebut itu sudah hancur gitu loh bro, maksudnya sudah hancur, sudah habis, makanannya sudah habis. Perjuangan yang tidak manusia ini untuk bertahan hidup, tetapi juga merupakan peluang untuk solidaritas. Jadi di sini MC-nya memikirkan supaya bagaimana caranya makanan itu bisa utuh sampai bawah, dan semua narapidana di setiap tingkat itu bisa mendapatkan makanannya masing-masing sesuai kebutuhannya gitu loh teman-teman. Oke, itu sangat-sangat bagus. Itu juga sangat-sangat dibuat berpikir dengan gokil teman-teman. Oke, dan kita lanjut Netflix ya, ini only on Netflix ya, tapi di yang ada kayaknya ada. Dan di nomor 3 adalah Spiral, from the Book of Saw. Jadi di sini film Spiral ini terinspirasi oleh Saw. Kalian tahu Saw kan? Saw itu pembunuhan gila dengan melakukan permainan menjerat atau mengajak korbannya melakukan permainan untuk melepaskan diri dari suatu trap atau jeratan lah gitu lah. Film tahun 2021 ini bergenre horror, misteri, dan trailer. Dibintangi oleh Chris Rock. Oke, tahulah Chris Rock itu. Dia yang habis ditonyor oleh Will Smith. Dan Samuel L. Jackson, The Legend, Samuel L. Jackson dan Max Minghella. Bercerita tentang bekerja di bawah bayang-bayang ayahnya, seorang veteran polisi terhormat yaitu Samuel L. Jackson, dan anaknya detektif kurang ajar Yehekiel Zeke Banks, yaitu yang disebut Chris Rock, dan mitra rukinya yang bernama Max Minghella mengambil alih penyelidikan mengerikan pembunuhan yang menakutkan, mengingatkan masa lalu kota yang mengerikan. Jadi kota ini kota New York kayaknya, atau kota apa, masa lalunya itu sudah dipenuhi oleh masalah atau penyelidikan tentang Saw itu tersebut ya teman-teman. Saw adalah ya itu pembunuhan sangat-sangat sadis, sangat-sangat brutal yang dilakukan oleh satu orang, sangat-sangat gila, tanpa disadari terperangkap dalam misteri yang semakin dalam. Zeke menemukan dirinya berada di pusat permainan mengerikan si pembunuh. Jadi ternyata Zeke, di lingkungan Zeke itu dia ternyata sudah masuk dalam perangkap si pembunuh, atau seperti Saw sudah bisa dilihat dia melakukan atau membuat game-game untuk penembusan dosa gitu. Lihat seperti itu sangat-sangat gila. Spiral from the Book of Saw. Jadi Spiral ini terinspirasi dari film Saw. Coba kalian kalau belum lihat ini, kalian coba lihat film Saw terlebih dahulu. Dia
membuat perangkap-perangkap untuk korbannya dengan sangat-sangat gila, untuk mematikan korbannya dengan sangat sadis gitu teman-teman. Oke. Yang nomor 2 ada escape room. Nah, ini escape room ini juga apa ya namanya ya? Film tentang permainan begitu, tapi bisa mematikan korbannya yang melakukan permainan tersebut. Dirilis tahun 2019 dengan genre action, adventure, drama, ada dramanya juga, horor pasti, misteri ini pasti seru, dan sci-fi trailer juga bisa, ada pembunuhannya juga. Diperankan oleh Jay Ellis, Logan Miller, dan Taylor Russell. Seperti itu. Ini seru nih. Ini menurut kalian ada teka-tekinya, soalnya kan bisa dipikirkan seperti itu. Teka-tekinya caranya supaya keluar dari permainan tersebut. Menceritakan 6 orang pilihan yang dikirimi sebuah teka-teki berbentuk balok yang di dalamnya terdapat kertas dengan pesan untuk mendatangi sebuah kantor dan dijanjikan akan mendapatkan uang. Nah, seperti itu, lihat. Kotak box seperti itu, di dalamnya ada kayak kubik tersebut, dan ada bisa dipermainkan juga, dan ada kayak kertas atau kartu gitu, menginvite-nya atau mengajak orang-orang ini ke sebuah kantor atau gedung. Lihat, bisa dilihat di sini ada beberapa orang, 5 atau 6 atau 7 orang di sini. Ternyata mereka dikurung di sebuah ruangan besar dan diteror dengan berbagai kejadian yang memaksa mereka bergerak cepat untuk memecahkan teka-tekinya agar bisa selamat dan bebas dari ruangan tersebut. Jadi di sini ada kira-kira ada 5 ruangan. Ini yang pertama, membuat ruangan menjadi panas dan bisa meledak. Lihat, sudah bisa dilihat. Semuanya menjadi kepanasan, dan di sini apa ya? Harus kunci jawaban, maksudnya kunci untuk membuka ruangan tersebut sudah ada di ruangan itu sendiri, sudah terlihat kayak di bukunya itu tadi, dan harusnya semuanya ada di ruangan tersebut gitu, brother. Dan di sini kayak lubang itu, lah, oke. Itu tempat ke-1 escape the room itu bisa meledakkan ruangannya, dan kedua ini terlihat kayak ice, kayak snowing gitu. Wow, dan sudah memakan korbannya, yaitu yang si kacamata itu sudah mati. Dan di tempat yang sebelumnya tadi itu kuncinya ada di, ya begitulah. Dan di tempat yang ketiga ini ternyata tempatnya terbalik ya. Seperti di tempat, nah itu. Dan di tempat keempat ini ternyata menggambarkan dirinya sendiri semuanya ketika di rumah sakit. Oke. Semuanya bisa terlihat di sini dan saling membunuh, soalnya beberapa orang berbeda pendapat gitu, tapi lakonnya atau MC main karakternya adalah mbak-mbak yang tadi yang berkuncitan, yang berkuncit dan keriting tadi itu, mbak-mbak itu seru banget. Kali kasih 9/10 lagi-lagi, soalnya itu bagus banget. Film Escape Room 2019 itu bagus banget sih, itu bagus banget. Yang ke pertama, ini yang paling atas, ada In the Tall Grass 2019. Genrenya drama, horror, dan thriller. Diperankan oleh Avery White, Patrick Wilson, dan Will Blue Jr. Oke, ini film sangat-sangat bisa membuat otak kalian bukan stres lagi, bisa mengganggu otak kalian juga. Ketika saudara kandung Becky dan Cole mendengar tangisan seorang anak laki-laki yang tersesat di padang rumput yang tinggi. Lihat di sini. Ada seorang suami istri, dia menepi dan mendengarkan suara anak kecil di dalam
rumput yang tinggi ini, dia terpacu untuk menyelamatkan anak kecil tersebut. Mereka berusaha menyelamatkan, namun mereka terjerat oleh kekuatan jahat yang dengan cepat membingungkan dan memisahkan mereka. Ini sudah bisa terlihat, dia berpisah secara tidak sadar. Padahal lihat, sudah beberapa banyak orang yang masuk ke dalam sini dan tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar, bro. Ini sangat-sangatlah apa ya, seru sekali. Serius. Terputus dari dunia dan tidak dapat mengeluarkan diri dari cengkraman medan yang semakin kuat. Mereka segera menemukan bahwa satu-satunya hal yang lebih buruk daripada tersesat adalah ditemukan. Soalnya di sini sangat-sangat sulit untuk keluar atau ditemukan oleh orang-orang di luar sana gitu, bro. Dan di sini kayak apa ya? Alur waktunya itu kayak bolak-balik gitu, Gimana ya ceritanya? Ini sangat-sangat seru sih, serius. Some place have a mind on their own. Jadi di sini sangat-sangat membuat kita sangat-sangat berpikir bagaimana alur cerita ini terjadi, brother. Itu akan terulang lagi, dan yang masuk ke dalam rumputan yang panjang-panjang tadi itu orang yang sama, tapi akan gimana ya? Bukan orang yang sama, akan terjadi lagi gitu loh, bro. Orang yang berbeda juga bisa masuk ke situ jika tidak terhasut atau terhipnotis dengan suara-suara yang ada di dalamnya, brother. Soalnya yang di kehidupan yang asli atau di kehidupan yang kan ada di kehidupan yang asli, tapi di situ akan terus berlanjut. Dan di dekat rerumputan tinggi tersebut ada sebuah gereja, dan banyak juga mobil-mobil yang parkir karena tersesat atau terpacu untuk menyelamatkan anak kecil di dalam rerumputan yang tinggi tersebut. Dan itu sangat memikirkan sekali. Itu 9/10. Semua film, 5 film yang ada di sini, 5 rekomendasi film kali ini, saya ini 9/10. Soalnya itu bagus banget dan membuat kita sangat-sangat berpikir dan membuat otak kita bekerja dengan baik loh gitu, bro. Oke semuanya, terima kasih telah menonton video kali ini. See you next video. Bye bye, motherfucker. Oke.